warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim, an-nazilil halim, al-jawadil karim, ar-rabbil rahim, munazzilil dzikril hakim, wal qur'anil azim, alal mab'usi bid-dinil qawim, was-siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatamil risalah wal hadi ilal dhalalah al-musyrafil mursali bi ashrafil kitabi lal ajami wal arabi Muhammadin nabiyil ummi al-arabiyil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi hudatil muhtadin wa ashabihil ahyaril muntajibin wa sallama tasliman wa hamdan katsiran amma ba'd. Alhamdulillah wonten dina punika kita saged ngaos malih surat Al-Kahfi. Pertanyaan-pertanyaannya jenengan tanyakan melalui grup WA, ada pertanyaan. Niki ngajine karena kondisi kula belum saged dangu-dangu, pokoknya jenengan segera paham, mangke terus bertanyanya melalui WA. Nek boten saged tanya melalui grup WA diserap, mangke diparingi kula paringi jawaban nggih. Ketoke kok niki penasaran takok. Kalau lanjutkan, saya lanjutkan dengan membaca ayat berikutnya, kemudian saya jelaskan. Ini waktunya masih Ashabul Kahfi sampai ayat waqulil haqqu. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucapa sira Muhammad al-haqqu utawi Al-Qur'an kang hak mir rabbikum iku mir rabbikum saking pangeran sira. Paman mongko ta sabane wong saha karep sapa wong saha karep marang wong. Nggih bener niku. Bismillahirrahmanirrahim. Waqul lan ngucapa sira Muhammad al-haqqu yaiku benere kebenaran Al-Qur'an min rabbikum iku min rabbikum saking pengiran sira. Paman mongko ta sapane wong sa'a karep sapa wong fal yumin mongko iman sapa wong. Waman lan sapane wong sa'a karep sapa wong fal yakfur mongko kufur sapa wong. Inna setune ingsun ahtadna iku ahtadna nyawesake sapa ingsun zalimina kanggo wong-wong kang zalim naron ing geni neraka. Akhata kang ngliputi bihim kelawan iku wong zalim suradikuha apa suradikuha pira-pira payonane neraka. Wa iyastaghisu lan lamun njaluk tulung sapa wong zalim yughasu mongko ditulungi sapa wong zalim bimain kelawan banyu kal muhli kang kaya leteke lenga yaswi kang loncotake
al-wujuha ing pirang-pirang rai. Bisa syarabu bisa Allah banget apa asyarabu omen-omen wasa atlan Allah banget murtafaqo apane murtafaqo panggonan ngasun wong. Innal ladina sunne wong akeh amanu kang padha iman wa amilu lan padha ngamal sapa wong as-solihati ing amal soleh. Inna sunne ingsun iku la nudhi'u ora nyanyiake ingsun ajroman ing ganjarane wong ahsana kang bagusake sapa wong amalan ing amali. Ulaika te mengkono-mengkono wong lahu kedue ulaik jannatu adnin utawi pira-pira surga Eden tajri kang mili bintang tihim saking isore ulaik apa al-anharu pirang-pirang kali yuhallauna di penganggoni iku man fiha ing dalem surga min asawiro saking kerang-kerang gelang min zahabin saking emas wayal basuna lan nganggo siaban ing pira-pira penganggo tok lambi putron kang ijo bin sundusin saking sutra sundus wa istabrokin lan sutra istabro muttaqiina khalih padha layah-layah muttaqina hale padha layah-layah fiha ing dalem surga alal araiki ing atase pira-pira kursi dawa nikmat sawabi bagus temenan apane as-sawabi kumang as-apane as-sawabu ya kumang ganjarane wa hasunat lan bagus banget apane murtafaqo panggonan ngasune wadrib lan gawe sira lahum kanggo kufar lan mukmin masalan ing tulodo rajulaini rupane rajulani wong lanang loro jalna kang dadekake ingsun di ahadihima kanggo salah sijine rajulaini jannataini ing kebonan loro min ahnabin saking pira-pira anggur wa hafafnahuma lan ngupengi ingsun ing jannataini binahlin kelawan wit kurma waja'alna lan dadekake ingsun bainahuma ing dalem antarane jannatain zar'an ing koko zar'an ing ladang atau sawah bosone tiyang riyen koko Kiltal jannataini utawi karone kebonan loro atat iku atat nekaake ukulaha ing woh-wohane walam tadlim lan ora ngurangi minhu saking ukul syai'an ing suci-wiji wa fajarna lan ngilake ingsun fa fajarna lan ngilake ingsun ilalahuma ing dalem selo-selone surga loro nahron ing kali wa kana lan ana lahu kedue ahadihima apa samarun yaiku mangwoh-wohan faqala mongko ngucap sapa ahadihima disohibihi marang kancane wa huwa halih utawi ahadihima iku yuhawiruhu ngomongi salah sijine ing kancane anna aksaru mingka anna ta ingsun iku aksaru luwih akeh mingka ketimbang sira apane malan bondone wa azu lan luwih mulya apane nafaron golongane wa dakhala lan mlebu jannatahu
wa dakhala lan mlebu jannatahu ing kebonane wa huwa alaihi tawi ahadima iku zalimun ngani ngoyo li nafsihi marang awak dhewe ahadima qala ngucap sapa ahadima ma azunu ora nyono ingsun anta bida ing yen to sirno hadi apa iki mang surga abadan ing dalem selawase wama azunu lan ora nyono ingsun as-saata ing iki mang wektu kiamat qaimatan ingkang jumeneng wala in rudditu lam yakti lamun den balikake ingsun ila rabbi mari pangeran ingsun la jidanna monggo yakti temen-temen ingsun khairan ing luwih bagus minha saking jannah mungkolaban ing nggon bali mungkolaban ing papan panggonan bali kala ngucap lahu marang ahadima sapa sahibuhu yaiku man kancane wa huwa utawi sahibuhu iku yuhawiruhu jawab sapa sahibuhu akafarta ana ta kufur sira billahi kelawan zat khalaqaka kang dadekake ing kaing sira min turabin saking lebu summa min nutfatin nuli saking mani summa sawaka nuli dadekake Allah ing sira rajulan ing wong lanang lakinna angin utawi ingsun wa yaiku man kelawan sapa iku Allah Rabbi kuman pangeran ingsun wala usyriku lan ora nyekutuake ingsun bi Rabbi kelawan pangeran ingsun ahadan ing wong suwiji walaula lan boyo irdakhalta tatkala mlebu sapa sira jannataka ing kebonan sira ulta ngucap sapa sira ma utai kebonan syaa iku syaa barang kang wis kersakake sapa Allah la kuwata ora ana kekuatan iku maujud illa billah angin lawan Allah taala intaroni lamun ningali sira ing ingsun ana yaiku man ingsun aqalla ing luwih sethithik mingka ketimbang sira apane malan bondone wa waladan lan anake fa asa monggo menawa Rabbi sapa Rabbi pangeran ingsun ayo tiyani ing yen to maringi sapa pangeran ingsun khairan ingkang luwih bagus min jannatika saking tinimbang saking kebon sira wa yursila lan utus sapa pangeran alaiha ing atase jannatika husbanan ing pira-pira bledek minas samai saking langit fatus biha monggo dadi apa mung jannatika soidan iku soidan bumi zalafan kang kelimis ayus biha utawa dadi apa ma'uha banyune kebon gauron iku gauron ambles falantas tati'a monggo ora bakal bisa sapa sira lahu marang iku mangmah banyu tolaban ing suprih utawa golek wa ukhita lan den liputi bisa marihi apa bisa marihi wa wahane kebonan fa asbaha monggo isu-isuan salah siji wong yuqallibu mulak malihake kafaihi ing epe-epe lurune alama ing atase barang angfaqo kang nafaqohi fiha ing dalem jannah wa hiya halih utai jannah iku khawiyatun runtuh ala urushiha ing atase pira-pira sokone jannah wa yaqulu lan ngucap sapa ahadihima ya laitani eling-eling
menawa ingsun lam usyrik iku lam usyrik ora nyebutake ingsun birabbi kelawan pangeran ingsun ahadan ing wong suci-wici walam takun lan ora ana lahu kedue ahadihima apa fi'atun yaiku manggolongan yang surunahu kang nulung ay fi'atun min dunillahi saking liyane Allah wa ma kana lan ora ana iku muntasiron menang hunalika iku hunalika ing dalem kono al-walayatu utawi kekuasaan lillahi kagungane Allah al-haqqu kang moho hak wa huwa utawi Allah iku khairun luwih bagus apane sawaban ganjarane wa khairun lan luwih bagus apane utuban tembe burine wadrib lan gawe sira lahum kanggo kaum sira masalal hayati dunya ing tuladhane urip donya kama in kaya banyu angzalna kang nurnake ingsun ing banyu minas samaa'i saking langit fahatalato mongko campur bihi lawan banyu apa nabatul ardi yaiku mang tumbuh-tumbuhan bumi faasbaha mongko dadi apa iku mang tumbuh-tumbuhan hasyiman hajur tadurruhu mawurake ing tumbuh-tumbuhan apa arriyahu yaiku manggeran-geran angin wa kana lan ana sapa Allah ala kulli syai'in ing atase saben suwiji-wiji iku muqtadirun kuwasa al malu utawi bondo wal banuna lan pira-pira anak lanang zinatul hayatid dunya iku zinatul hayatid dunya pepaesane urip ing donya wal baqiyatu utawi al baqiyatu as-sholihatu yaiku man kalimat al baqiyatu as-sholihatu iku khairun wa bagus inda rabbika ing dalem ngarsane pangeran sira apane sawaban ganjarane wa khairun lan wa bagus apane amalan angin-angine wa yauma nusayyirul jibala wa yauma nusayyirul jibala wa yauma lan dalem dina iman nusayyiru nglakokake ingsun al jibala ing pirang-pirang gunung wa tarolan ningali sira al ardo ing bumi barizatan ingkang bentak wa hasyarnahum lan ngumpulake ingsun ing mukminin lan kafir walam tuhadir mongko ora ninggal ingsun minhum saking mukmin lan kafir ahadan ing wong suci wa uridu ala rabbika wa uridu lan den sowanake sapa mukmin lan kafir ala rabbika ing atase pangeran sira sofan kalih baris walaqad jitumuna yakti temen nekake sira kabeh nekani sira kabeh nah ing ingsun kama khalaqnakum kaya oleh dadekake ingsun ing sira kabeh awwalan marrah ing dalem kawitane bal zahamtum balik nyono sira kabeh alam taj'ala lakum mau'idan alam ing setuhune kelakuan taj'ala iku taj'ala ora pisan-pisan dagake ingsun lakum ingkang kanggo sira kabeh mau'idan ing nggon janji wa wudi'a dan lan den selehake apa alkitab kitab fatara mongko ningali sira al mujrimina ing wong-wong kang padha durhaka musyfikina halih iku padha wedi kabeh mimma saking barang fihi kang ing dalem kitab kaya kuluna lan padha ngucap sapa mujrimun ya wailatana cilaka ingsun kabeh mali hadzal kitabi utawi apa iku kedue cuman kitab
La yughadiru orang ninggal, la yughadiru orang ninggal, saghiratan ing dosa cilik, wala kabiratan illa ahsaha. Wala kabiratan lan dosa gede, illa ahsaha. Angin ngitung illa ahsaha, angin ngitung iku mang ing ha ing kabira. Wa wajadu lan nemu sapa, wa wajadu lan nemu sapa mujrimun ma ing barang amilu kang ngamal sapa al mujrimun hadiron ingkang hadir. Wala yadlimu lan ora ngani ngoyo sapa rabbuka pangeran sira ahadan ing wong siji. Wa idqulna lan tatkalane dawuh ingsun lil malaikati marang malaikat, isjudu sujuda sira kabeh li adama maring Adam, fasajadu mongko sujud para malaikat illa iblis angin kejaba iblis. Karena ono iblis ono iku minal jinni saking jin, Fasako mongko durhaka iku mang iblis an amri rabbihi saking perintah pangerane. Afatattakhidunahu ana to mongko gawe sira kabeh iblis wa dzurriyyatahu lan turunan iblis auliyaa ingkang dadi pira-pira kekasih min duni saking liyane ingsun wa hum alih ta iku mang iblis lakum maring sira kabeh iku aduun dadi musuh bisa lan ala banget dirzalimina tumrape wong kang ngani ngoyo apane badalan gantine. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau panjenengan kesulitan maknanya bisa dilihat di YouTube. Seperti kemarin hitung-hitungan, jenengan kalau bingung sudah saya upload di YouTube. Di YouTube sudah saya kasih cara menghitungnya 300 tahun dan 300 ditambah 9 tahun. Nah, hari ini akan saya jelaskan lanjutannya Ashabul Kahfi. Tatkala Nabi masih hidup, para pendeta Yahudi dan Nasrani selalu bertanya kepada Nabi tentang 3 hal. Yang pertama adalah laki-laki, atau yang pertama adalah pemuda yang paling hebat di masa lalu. Yang ada pada dirinya adalah satu hal yang sangat menakjubkan. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang mampu berjalan dalam waktu sekejap dari ujung timur sampai ujung barat. Yang ketiga, Nabi selalu ditanya tentang ruh. Dan pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya berlanjut pada waktu sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini ditanyakan lagi oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang tujuannya ingin menjatuhkan martabat agama Islam. Yang ditanyakan oleh pendeta-pendeta Yahudi kepada Khalifah Umar, pertama ditanyakan adalah jelaskan kepada kami tentang induk kunci yang mengancing langit, apakah itu? Dulu Nabi ditanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, terus tentang ruh. Akhirnya setelah Nabi wafat, kepemimpinan ganti kepada sahabat Umar bin Khattab. Para pendeta ini juga bertanya, menanyakan kebenaran ajaran agama Islam dan kebenaran Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kedua, jelaskan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apa
apakah itu? Jenengan sudah pernah mendengar kata-kata ini? Belum. Ketiga, tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tapi dia itu bukan jin juga bukan manusia. Keempat, jelaskan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Kelima, beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Yang piara puyuh atau tetangganya yang piara puyuh, paham dengan kicauan puyuh? 6. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? 7. Apa yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringit? 8. Apa yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? 9. Apa yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringit? 10. Apa yang dikatakan oleh burung pipit atau burung imprit pada waktu ia sedang berkicau? Ini yang ditanyakan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira kalau ada pertanyaan begitu, jenengan bisa jawab enggak? Apa angkat tangan terus kuyuh-kuyuh? Sebagai umat Islam harus bisa menjawab. Allah sudah menjelaskan semuanya di surat Al-Kahfi. Lek puyuh, kalau ada puyuh, burung puyuh sedang berkicau, apa maksudnya puyuh? Paling yang biasa diingat-ingat oleh kita ketika ada ayam jago berkokok di sore hari, sopo iki ono rondo sing meteng. Nah, itu yang paling diingat. Ini juga ditanyakan oleh para pendeta tentang kebenaran surat Al-Kahfi kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab toleh, nggak bisa menjawab. Akhirnya ada sahabat Salman Al-Farisi langsung lari ke dalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, wahai Abul Hasan, tolong selamatkan agama Islam. Tolong selamatkan agama Islam. Tolong selamatkan agama Islam dari kehancuran. Terus Abul Hasan, jadi Sayyidina Ali itu kalau sahabat-sahabat yang lain memanggilnya adalah Abul Hasan. Wahai bapaknya Hasan, ada apa Salman? Ini Khalifah Umar bin Khattab didatangi para pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani bertanya beberapa hal. Kiranya sang Khalifah tidak mampu menjawab kecuali engkau. Akhirnya sahabat Ali datang di istana kekhalifahan dan bertanya, ada apakah wahai saudara-saudara Yahudi? Apa yang kau tanyakan kepadaku? Silahkan akan aku jawab. Tapi saya memberi satu syarat. Bila jawaban saya persis dengan jawaban yang ada di kitab suci kalian, maka kalian harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihku. Akhirnya pendeta Yahudi mengiyakan, ya, kalau jawabannya persis dengan apa yang ada di kitab suci kami, maka kami akan bersedia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian sang pendeta bertanya, apakah induk kunci yang mengancing pintu-pintu langit? Nah, apakah induk kunci yang mengancing pintu-pintu langit? Gembok, induk kunci itu bahasa Jawanya gembok yang mengancing pintu-pintu langit. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, yaitu induk kunci yang mengancing atau mengunci langit, yaitu adalah kesyirikan kepada Allah. Sebab semua hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia syirik kepada Allah, maka doa-doanya dan amalnya tidak bisa sampai kepada Allah. Dan langit terkunci karena kesyirikannya.
Yang kedua, anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Sayyidina Ali menjawab, anak kunci itu ialah kesaksian, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga, terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Apa kira-kira kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya? Yaitu kuburan orang yang kena corona. Gak ada yang mengantar sekarang yang kena corona, berjalan sendiri kuburan bersama penghuninya. Ada astronot di kanan kirinya. Apa kira-kira? Kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Kata Sayyidina Ali, kuburan itu ialah ikan hiu yang dapat berjalan bersama penghuninya. Karena ikan hiu itu menelan Nabi Yunus putra mata. Dan hiu itu membawa Nabi Yunus putra mata untuk mengelilingi 7 samudera. Itulah yang dikatakan kuburan berjalan bersama penghuninya. Wahai Ali, jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tapi makhluk itu bukan manusia dan juga bukan jin. Apa kira-kira? Sayyidina Ali menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman, putra Nabi Dawud alaihi salam. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah kalian ke dalam tempat kalian agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka ini adalah sadar. Jadi yang dapat memberikan peringatan. Makanya kalau jenengan di rumah banyak semut, akhirnya ambil pembasmi semut disemprot, karena jenengan dulu belajar surat Al-Kahfi. Ditanya, kenapa kamu banyak di sini? Saya biasanya taruh satu tempat ada gula, saya taruh di depan halaman rumah. Saya bilang, wahai semut, beritahu aku, kalau rezekiku banyak berarti kamu banyak berkerumun di sini. Tapi kalau rezekiku lagi seret, kamu tidak akan berani berkumpul di sini. Besok pagi saja kok gak ada semut sama sekali. Dia tahu kalau nanti saya kasih gula di situ, akan saya jebak, saya suruh berdoa kepada Allah supaya rezeki saya banyak. Kalau jenengan banyak semut kan gak ditanya, semut lapo, kamu kok banyak yang datang ke sini, semprot aja. Nanti kalau sudah belajar tafsir surat Al-Kahfi, seperti yang ditanyakan para pendeta tentang semut. Kalau ada semut ditanya, wahai semut, kenapa kau mendatangi warungku, mendatangi tokoku? Ada apa gerangan kiranya kabar dari Allah? Kan gitu. Akhirnya semut menggigit-gigit jenengan itu kan memberikan isyarat. Karena jenengan tidak bisa berbicara bahasa semut, makanya jenengan tidak tahu apa yang dimau oleh semut. Saya ketika ada yang namanya kupu-kupu datang, saya tanya, wahai kupu-kupu, engkau membawa berita apa dari Allah? Terus kupunya berubah jadi baik-baik. Oh, ini akan datang rezeki yang baik dari Allah. Ternyata betul, datanglah rezeki. Tapi kan saya tidak ahli nujum, saya bertanya sesuai dengan yang diajarkan Nabi di surat Al-Kahfi. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Pendeta Yahudi menuliskan pertanyaan, beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Apa kira-kira? Yang nggak lahir dari ibunya. Dengan ngaji Al-Kahfi sampai lancar, nah ini saya jelaskan tafsirnya. Mungkin selama ini nggak jelas tafsirnya. Apa kira-kira 5 makhluk itu?
Sayyidina Ali menjawab, 5 makhluk itu ialah pertama Adam, kedua Hawa, ketiga unta Nabi Soleh, keempat domba Nabi Ibrahim, kelima tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. Ini yang tidak dilahirkan. Akhirnya pendeta-pendeta itu berdiri di hadapan Sayyidina Ali dan di hadapan Amirul Mukminin dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi pendeta yang lain berdiri di hadapan Ali. Wahai Ali, saudara-saudaraku pendeta ini sudah dihinggapi dan dirasuki oleh pikiran-pikiranmu dan ajaran-ajaran agamamu. Kalau memang betul kamu tahu apa yang dikatakan oleh Allah, maka saya akan bertanya kepadamu. Coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu telah di-lockdown oleh Allah dengan cara dimatikan selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka? Ini yang ditanyakan oleh pendeta kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan aku sampaikan kisah ini. Akhirnya pendeta Yahudi mengangguk-angguk. Oke, Sayyidina Ali, coba jelaskan. Wahai Sayyidina Ali, aku sudah mendengar banyak tentang Al-Quran dan ajaran Muhammad. Tapi kalau memang kau benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Kita dan jenengan ditanya begitu gimana cerita dari awal hingga akhir. Sayyidina Ali kemudian menjawab, wahai saudaraku Yahudi, Muhammad Rasulullah SAW kekasihku telah memberitahu kepadaku bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi. Kisah itu terjadi di negeri Romawi, sebuah kota bernama Efesus atau disebut juga nama Tarsus. Tetapi nama kota itu di zaman dahulu ialah Efesus atau Efesis. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah menjadi nama Tarsus. Sekarang terletak di negara Turki. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dikianus. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Efesus. Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana. Lalu para pendeta Yahudi juga bertanya kepada Sayyidina Ali, jika engkau benar-benar tahu wahai Ali, coba terangkan kepadaku bentuk istana itu, bagaimana serambi dan ruangannya. Sayyidina Ali menerangkan, hai saudaraku Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer, panjangnya 1 farsah. Farsah itu kalau ukuran kilometer kurang lebih 8 kilometer. Dan lebarnya pun 1 farsah. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas. Dan lampu-lampu yang berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai perak.
Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah. Demikian pula di sebelah barat dibuat lubang sebanyak 100 buah. Apabila matahari terbit, maka serambi itu akan diterangi oleh matahari. Bila matahari terbenam, maka serambi itu pun juga akan masih bisa diterangi oleh matahari. Ini yang dikisahkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian sang pendeta juga bertanya, "Wahai Ali, kalau begitu raja itu membuat sebuah singgasana terbuat dari apa? Dan panjangnya berapa?" Sayyidina Ali menjawab, "Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi terbuat dari emas. Di sebelahnya duduk para pepatih dan petinggi-petinggi kerajaan. Raja duduk di atas singgasana dengan menggunakan mahkota di atas kepala." Sampai di situ pendeta Yahudi dan berdiri dan dengan suara yang lantang bertanya kembali kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku, dari apakah mahkota itu dibuat?" Sayyidina Ali berkata, "Wahai saudaraku Yahudi, mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas berkaki 9, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak dan para hulu balang. Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau. Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang terdiri dari anak-anak para ulama untuk dijadikan menteri-menteri. Raja itu mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding. Raja itu tidak mengambil keputusan apapun tanpa berunding terlebih dahulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan 3 orang lagi berdiri di sebelah kiri. Kemudian pendeta itu bertanya lagi dengan nada keras, "Wahai Ali, jika yang kau katakan benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Menanggapi hal itu, Sayyidina Ali menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing bernama Tamliho. Kedua Miksal Mina, dan ketiga Mikhoslimina. Adapun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, 2 Cassidius, dan ketiga Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Tiap hari setelah raja duduk dalam serambi istana, dikerumuni oleh semua hulu balang dan para punggawa, masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang di antaranya membawa piala emas penuh dengan berisi wewangian murni. Nah, jadi yang namanya Ashabul Kahfi itu dulunya adalah penasihat Raja Dekianus, yang sebelah kiri ada 3 orang, yang di sebelah kanan ada 3 orang. Wahai Ali, kalau memang kamu tahu bagaimana bentuk pialanya, kata pendeta itu,
Seorang lagi membawa piala perak berisi air sari pati bunga. Sedangkan yang seorang lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara isyarat, lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya dan mengeluarkan suara isyarat dan mengibas-ibaskan sayapnya serta bulunya sampai sari bunga itu habis. Demikian raja itu berada di singgasananya kekuasaan selama 30 tahun. Selama itu ia tak pernah diserang penyakit apapun, termasuk rasa sakit, kepala, perut, demam, berliur, berludah, ataupun beringus. Setelah sang raja merasa dirinya semakin kuat, maka dia mengaku dirinya sebagai raja. Nah, ini kisah separuhnya Ashabul Kahfi. Jadi apa yang ditanyakan oleh pendeta-pendeta Yahudi di zaman Nabi masih belum puas ditanyakan kepada para sahabatnya. Nanti juga akan belum puas lagi ditanyakan kepada panjenengan semua. Bagaimana cara menjawabnya? Jenengan harus punya kitab. Kitabnya adalah Qisasul Anbiya. Ya. Di dalam kitab ini dijelaskan semua kisahnya Ashabul Kahfi. Cuma jenengan harus rajin membaca. Ya, ini kitab Qisasul Anbiya. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad dikisahkan di sini. Siapa Korun, siapa Fir'aun, siapapun ini ada di sini semua. Jenengan jangan khawatir. Nanti kalau sudah ngaji akan saya berikan ini satu per satu. Kalau jenengan nulis tidak apa-apa. Kalau nggak mau nulis ya didengarkan di YouTube. Okay. Ini belum selesai kisahnya. Ashabul Kahfi.